Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Terima kasih Pak Ruli telah bergabung bersama kami dalam Closing Market, Pak Ruli. Pak Ruli, ini kalau kita lihat terkait dengan pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini, menurut Anda seperti apa sebenarnya pergerakan ya? Sentimen apa tentunya yang menjadi sebuah katalis positif ataupun negatif dalam pergerakan rupiah kita sejak awal pekan ini? Ya, beberapa hari memang rupiah sedikit tertekan setelah di awal pekan itu sebenarnya konsisten di bawah 14.000. Jadi banyak dipengaruhi oleh perkembangan dari global market ya. Sementara kalau dari dalam negeri sendiri, saya lihat perkembangannya sebenarnya di selain perkembangan pandeminya masih cenderung memburuk ya. Sebenarnya data-data ekonomi masih cukup baik ya. Sentimen negatif memang banyak muncul dari kenaikan imbal hasil US Treasury ya, terutama yang 10 year ya, karena ada kekhawatiran tekanan inflasi sebagai dampak dari ekspektasi tingginya stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga tingginya quantitative easing ya, dari bank sentral ya, the Fed ya. Jadi kecenderungan kenaikan 10 year ini menjadi salah satu resiko yang berdampak juga pada emerging market termasuk di rupiah gitu. Oke, Pak Ruli, tadi kalau terkait dengan imbal hasil, nah ini beberapa hari terakhir kita lihat memang bisa dilihat di sini pasar investasi begitu terpengaruh kuat terhadap yield obligasi AS. Nah ini pengaruhnya sendiri ke Indonesia itu seberapa besar dan apakah itu juga menunjukkan bahwa bisa dibilang sinyal kita harus waspada atau sinyal tertentu yang wajib diwaspadai? Kalau saya lihat memang kekhawatiran akan inflasi ini masih bersifat spekulatif ya. Jadi karena dalam beberapa waktu terakhir ya, jadi beberapa bulan terakhir kecenderungan imbal hasil terus mengalami penurunan sebenarnya. Jadi sebetulnya ini ada sedikit koreksi profit taking dan memanfaatkan isu tekanan inflasi. Sebenarnya kalau dari sisi bank sentral melihat belum ada risiko untuk naiknya inflasi ya, dan apalagi dengan tingginya likuiditas itu juga seharusnya suku bunga di pasar itu masih terus mengalami penurunan ya. Cuman ini mungkin saya rasa bersifat sementara ya. Jadi kalau kita melihat dengan prospek yang suku bunga rendah ya, apalagi kemarin juga Bank Indonesia itu kembali menurunkan suku bunga dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang ini saya lihat dampaknya pasti akan positif ya. Meskipun biasanya memang dengan penurunan suku bunga ini berdampak kepada nilai tukar yang sedikit melemah. Tapi saya rasa dengan adanya publikasi neraca pembayaran yang dikeluarkan siang ini atau sore ini ya, jadi yang menunjukkan bahwa account kembali mencatatkan surplus ya. Jadi saya rasa ini akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang saya rasa kemungkinan akan cenderung mengalami apresiasi ya dalam beberapa hari ke depannya. Mungkin di minggu-minggu depan itu saya melihat ada peluang rupiah untuk menguat ya dengan adanya publikasi ini. Oke, nah tadi terkait dengan bahwa pengaruh keputusan Bank Indonesia sendiri terhadap obligasi Indonesia ini juga nanti akan seperti apa? Seharusnya ya Mbak, kalau di suku bunga turun ya dengan inflasinya juga rendah dan kalau kita melihat rupiah itu relatif sangat stabil, dalam jangka panjang saya rasa memang prospek untuk imbal hasil untuk tetap turun itu masih cukup terbuka ya. Jadi saya rasa ini mungkin lebih bersifat sementara ya, ada koreksi profit taking. Untuk level seperti ini 6,5-6,6% itu dengan kondisi fundamental di Indonesia yang cukup baik, saya rasa agak relatif terlalu tinggi ya. Saya berharap sih dalam beberapa waktu ke depan bisa kembali stabil ya, mungkin ke arah sekitar 6-6,2% lah. Oke, baik. Nah ini kita juga melihat beberapa sinyal-sinyal yang juga diberikan oleh The Fed. Kita lihat The Fed memberi sinyal tetap pada kebijakan moneter longgar
Bagaimana ini tentunya berpengaruh juga kepada rupiah dan obligasi jangka menengah dan panjang, Mas Ruli? Iya, jadi ini sebenarnya bukan bukan kejutan ya, tidak kejutan. Jadi memang ini sudah sinyal bahwa kebijakan moneter di Amerika Serikat akan tetap longgar. Ini sudah sejak cukup lama ya, kalau bahkan sejak awal pandemi. Dan kemungkinan masih akan tetap longgar sampai dengan tahun 2022 ya, kalau dengan supaya bisa dapat mendorong pemercepatan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat ya. Dan ini tentu saja dampaknya akan sangat positif ya, dengan tingginya likuiditas global yang sebagian juga akan masuk ya, capital flows ke dalam negeri. Ini pasti juga akan berdampak kepada nilai tukar rupiah yang akan terus menguat. Oke, baik. Mas Ruli, ini kalau terakhir, katalis apa sebenarnya yang memang dibutuhkan untuk menopang daya tahan rupiah ke depannya, dan juga bagaimana prospek rupiah pekan depan, apakah masih bisa rebound mengingat target penguatan tahun ini adalah ke level 13.800? Kalau saya lihat ya memang untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, yang memang permasalahan utama dari krisisnya itu sendiri harus cepat diatasi ya, dari pandeminya sendiri. Nah, mungkin di 2021 belum akan secara total ya terselesaikan ya masalah pandemi, dan kemungkinan masih ada masih akan kita alami ya, sepanjang tahun 2021. Namun dari sisi kebijakan memang sudah cukup besar ya, dan cukup banyak yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga bank sentral ya. Apalagi dengan saya sebutkan tadi ya, bahwa publikasi neraca transaksi berjalannya juga masih sangat positif sampai dengan kuartal 4 2020, dan kemungkinan juga masih akan tetap positif, atau kalaupun defisit juga masih akan kecil ya. Jadi sehingga secara fundamental permintaan falas ya, dengan adanya surplus tadi itu juga menurun ya. Jadi memang yang kalau dari sisi fundamental seharusnya dalam sepanjang tahun 2021 masih akan tetap stabil ya. Namun memang ada sentimen-sentimen terkadang yang kita masih belum bisa identifikasi. Tapi secara umum kami sebenarnya masih cukup optimis ya, bahwa level-level yang stabil itu di kisaran 14.000, 14.300 itu masih akan tetap terjaga ya sampai dengan akhir tahun 2021. Baik. Terima kasih untuk informasi dan juga analisisnya, Pak Ruli. Pemirsa, Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri.